Selamat pagi, selamat hari Jumat tanggal 18 Maret 2022. Kita mengawali hari ini, pagi hari ini dengan semangat baru yang semoga senantiasa ada di dalam diri Anda masing-masing. Semoga untuk Anda semua yang sekarang ini mungkin masih malas-malasan untuk mengawali hari, semoga segera diberikan semangat dan juga semoga segera diberikan kekuatan dan juga daya yang luar biasa untuk menjalani hari ini, hari Jumat tanggal 18 Maret 2022. Hari ini di hari baru yang semoga juga penuh dengan syukur di dalam hidup Anda semua. Kita kembali akan membaca dan merenungkan bacaan Injil untuk hari ini. Hari ini bacaan Injilnya adalah dari Injil Matius bab 21 ayat 33 sampai dengan 43, dilanjutkan ayat 45 sampai dengan 46. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi, "Dengarkanlah perumpamaan ini. Seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi para penggarap menangkap hamba-hambanya itu, yang seorang mereka pukul, yang lain mereka bunuh, dan yang lain lagi mereka lempari dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada yang semula, tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya Tuhan itu menyuruh anaknya kepada mereka. Pikirnya, anakku pasti mereka segani. Tetapi ketika para penggarap melihat anak itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, 'Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita.' Maka mereka menangkap dia dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu?" Kata imam-imam kepala dan tua-tua itu kepada Yesus, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Mendengar perumpamaan Yesus itu, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Maka mereka berusaha menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak karena orang banyak itu menganggap Yesus nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara sekalian, mengawali hari ini dengan rasa syukur, kita diajak untuk merenungkan sebetulnya syukur itu apa dan seberapa pentingnya kita merasakan perasaan syukur dan juga menjalani hidup dengan satu kata, yaitu bersyukur atau bersyukur kepada Tuhan. Kerap kali dalam hidup kita lupa untuk bersyukur. Kita lebih banyak membanding-bandingkan hidup kita. Kita melihat ke atas sehingga kita melihat orang lain lebih banyak menerima berkat. Orang lain mungkin lebih kaya. Orang lain kok kelihatannya lebih bahagia. Maka kita pingin lebih. Atau di saat kita sudah menerima satu hal di dalam hidup kita pingin dapat dua. Kalau sudah dapat dua, kita pingin dapat tiga, atau empat, atau lima, dan seterusnya.
Di saat kita sudah menerima sesuatu yang kecil yang sebetulnya bisa kita nikmati dan kita kembangkan, kita pengen merebut milik orang lain supaya kita punya sesuatu yang besar, tetapi dengan cara yang tidak baik, bukan karena usaha kita. Maka di saat kita tidak bersyukur, hidup kita lalu menjadi tidak damai. Karena kita membanding-bandingkan apa yang kita miliki dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Lalu kita mulai merasa saya tidak dicintai, saya tidak diberi berkat oleh Tuhan. Atau karena kita tidak bersyukur, maka kita lupa untuk menikmati apa yang sebetulnya sudah menjadi milik kita karena kemurahan Tuhan. Karena kita selalu merasa tidak cukup, merasa tidak nikmat, merasa tidak penuh, maka kita selalu meminta yang lebih dan yang lebih, sampai-sampai kita lupa untuk menikmati apa yang sebetulnya sudah kita miliki. Hari ini, di saat kita diajak untuk merenungkan sabda Tuhan, kita pun juga kembali diajak untuk merenungkan rasa syukur tadi. Di saat ada sebuah perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur, di mana mereka tidak bersyukur dengan berkat yang mereka terima. Mereka mendapatkan kesempatan untuk bekerja, mereka mendapatkan kesempatan untuk berkarya, dan nantinya akan mendapatkan penghasilan dari apa yang mereka kerjakan itu. Mereka juga mendapatkan kepercayaan penuh di saat tuan ini lalu mempercayakan kebun anggurnya dan dia pergi ke tempat yang jauh. Tapi ternyata mereka merasa tidak cukup dengan berkat itu. Mereka tidak cukup dengan apa yang sudah mereka terima, sehingga mereka ingin memiliki apa yang sebetulnya bukan menjadi hak mereka. Hingga akhirnya mereka menghalalkan segala cara, melakukan semua cara. Mereka menangkap, membunuh para hamba tuan tanah itu, bahkan juga membunuh sang anak dari tuan tanah itu, yang tujuannya untuk mengambil apa yang bukan miliknya. Maka saudari-saudara sekalian, kita juga diajak untuk merenungkan syukur kita. Jangan-jangan di dalam hidup kita, di dalam ketidakbersyukuran kita, kita juga pernah mengambil apa yang seharusnya tidak kita ambil. Apa yang seharusnya tidak kita lakukan, justru kita perbuat untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, sesuatu yang lebih, malah kita tidak bahagia. Maka saudari-saudara sekalian, mari kita awali hari ini dengan syukur. Syukur-syukur kecil yang sebetulnya berkat-berkat kecil yang selalu Tuhan berikan kepada kita di setiap harinya. Nafas baru, hari baru, udara baru. Kemudian kita bisa melihat hal-hal yang baru yang sebetulnya itu begitu mahal di saat Tuhan mengambilnya dari hidup kita. Maka semoga berkat Tuhan senantiasa tercurah untuk Anda di pagi hari ini, dan berkat dan kasih Tuhan juga menjadi penyemangat kita untuk menjalani hari. Semanggi, semangat pagi hari ini.